Berhukum dengan hukum Allah itu adalah hukumnya wajib, ya, dan bahkan termasuk ke dalam konsekuensi tauhid. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Dinafikan darinya iman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus pada persoalan yang mereka perselisihkan. Ya, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak lagi mendapati kesempitan pada apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan menerima dengan selapang-lapangnya. Maka lil mu'minin wala mu'minatin, begitu juga Allah berfirman, dan tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara dari urusan mereka, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih ada bagi mereka pilihan lain selain yang Allah dan Rasulnya putuskan. Wa may ya'sillah faqad dhalla dhalalan mubina, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, yang ancamannya itu bukan ancaman yang ringan. Nah, kemarin telah kita sebutkan bahwa masalah tunduk kepada hukum Allah ini ada 3 macam. Secara singkat kita ulangi lagi di sini agar, ya, kita benar-benar, ya, memahami. Yang pertama adalah memutuskan. Ya, tentunya ini bagi mereka yang duduk, ya, di pengadilan, bahwa seorang muslim tidak boleh memutuskan selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, persoalan memutuskan dengan selain hukum Allah ini hukumnya, ya, syirik asghar, syirik kecil. Ya, kalau dia menyadari bahwa dirinya maksiat, ya, dia berpaling dari hukum Allah kepada hukum buatan dengan kesadaran bahwa dia saat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum syirik kecil ini berlaku kalau acuannya adalah hukum Allah. Acuannya adalah hukum Allah. Ya. Nah, tidak berlaku kalau acuannya sudah hukum buatan. Ya, acuan dalam memutuskan itu sudah hukum buatan. Ya. Kalau acuannya dalam memutuskan sudah hukum buatan, kemudian dia memutuskan dengan selain hukum Allah, ya, kemudian dia bilang saya ini, ya, disuap, saya berpaling dari, ya, hukum Allah kepada hukum buatan, ini nggak berlaku hukum syirik kecil. Ini hukumnya adalah syirik akbar, mukhrij minal millah, membatalkan Islam. Ya, fa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Yang kemarin juga kita jelaskan, kalau seperti ini pada orang yang sudah duduk, ya, di, ya, bangku pengadilan sebagai hakim, maka bagaimana dengan mahasiswa fakultas hukum, ya, yang mereka memang tujuannya ingin duduk di situ, takasub di situ, cari penghasilan di situ, ya, memutuskan dengan acuan yang bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya, menghabiskan biaya, berkorban siang malam belajar untuk itu, ya, untuk bisa memutuskan dengan selain hukum Allah pada iklim yang memang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka ini jurusan yang bahaya, Pak. Kalau nggak punya akidah yang kuat dan niat yang benar, ya, ngeri, ya. Saya bilang ngeri. Saya tidak katakan bahwa itu haram, tapi ada ruang di situ boleh, ya, dia masuk ke fakultas hukum seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Seperti tujuannya ingin menampakkan keburukan hukum buatan daripada hukum Allah, ya. Seorang ahli hukum yang tujuannya untuk menampakkan kelebihan hukum Allah daripada hukum buatan, bahwa keadilan itu pada hukum Allah bukan pada hukum buatan, ya. Jadi harus kampanye itu, harus gerilya sendiri itu, ya. Ini masalah memutuskan. Yang kedua adalah masalah, ya, mencari keadilan. Ini disebut dengan tahakum. Ya, mencari keadilan juga nggak boleh seorang mukmin mencari keadilan kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Lantas gimana dengan negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Kemana dia harus mencari keadilan kalau dia nggak boleh mencari keadilan kepada selain hukum Allah? Ini nas Al-Quran. Ya.
Nas Al-Quran, larangan mencari keadilan kepada selain hukum Allah. Ya. Lantas kemana dong kalau misalnya dia punya masalah yang terkait dengan hukum perdata atau pidana? Ya, boleh kalau dia tahu dia di atas kebenaran untuk membela haknya. Tapi dengan syarat dia tahu bahwa hukum yang berlaku yang akan ditetapkan baginya itu, ya, itu bukan hukum yang melanggar hukum Allah, minimal tidak melanggar. Maka boleh ketika itu dia memperkarakan, kemudian mencari keadilan, karena emang dia tidak punya tempat di negeri itu, karena hukum yang berlaku di negeri itu hukum buatan. Ini seperti yang dirincikan oleh para ulama. Ya, adapun dia misalnya di atas kebatilan, tapi dia ingin mencari kemenangan atas perkaranya, maka ini nggak boleh. Ya, atau dia tahu bahwa hukum yang akan diterapkan memenangkan dirinya itu bertentangan dengan hukum Allah, maka nggak boleh. Maka dalam hal ini kita kalau memperkarakan orang dalam persoalan perdata ataupun pidana mesti tahu. Maka di sini pentingnya peran seorang advokat muslim. Ya. Jadi kalau Anda punya perkara, cari advokat muslim yang juga ngerti hukum Islam. Ini tidak melanggar hukum Allah, maka Anda boleh. Ya. Nah, itu insya Allah jadi ruang apa? Ruang pekerjaan yang insya Allah ketika kaum muslimin ini sudah mulai sadar, mereka akan mencari profesi ini. Orang-orang yang mengerti hukum Allah, mengerti juga hukum pidana dan perdata. Tujuannya bukan untuk mencari keadilan kepada hukum buatan, tapi karena emang yang berlaku hukum buatan, dia cari celah. Tujuannya cari celah. Ya. Membela haknya dengan hukum yang berlaku, namun yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Boleh kalau kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga ini berat, yaitu membuat produk hukum. Ya, seperti orang-orang yang duduk di legislatif, menelurkan hukum yang diberlakukan kepada rakyat. Ini hukumnya bisa hukum kufur akbar kalau dia tahu yang dia telurkan itu bertentangan dengan hukum Allah. Jadi hati-hati, ini persoalan hukum. Ya, itu bagian dari persoalan at-tauhid. Ya. Merupakan bagian dari at-tauhid. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam banyak dalil.